Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian yang sangat menyayat hati yang terjadi di Bangladesh, di mana seorang gadis remaja dengan tega mengeksekusi kedua orang tuanya dengan cara yang sangat menyeramkan. Hal keji itu dilakukan bukan tanpa alasan. Gadis itu telah gelap mata akibat selalu dikekang dan dikurung oleh orang tuanya di dalam rumah. Namun meski begitu, orang tuanya pun juga memiliki alasan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut kepada putrinya. পুলিশের বিশেষ শাখার পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ও তার স্ত্রী স্বপ্না রহমান ঘটনার পরদিনই পুলিশের Bagaimana cerita lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Dhaka, Bangladesh, hiduplah seorang gadis bernama Oishi Rahman yang berusia 19 tahun. Dia merupakan seorang putri dari seorang ayah yang bernama Mahfuzur Rahman dan ibunya bernama Swapna Rahma. Dia juga memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Oihi Rahman yang berusia sekitar 6 tahun. Keluarga mereka merupakan keluarga yang berkecukupan. Mahfuzur sebagai ayah merupakan seorang perwira polisi berpangkat tinggi di Dhaka Metropolitan Police. Dia menjabat sebagai inspektur senior di unit intelijen, sedangkan istrinya yaitu Swapna bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bernama Destiny. Keluarga ini tinggal di sebuah apartemen mewah yang terletak di Kamelibak, sebuah kawasan untuk kalangan kelas menengah atas di kota Dhaka. Sejak kecil, Oishi sangatlah dimanja oleh kedua orang tuanya. Mereka selalu memberikan barang apapun yang diinginkan oleh Oishi. Meski begitu, mereka ternyata tak banyak meluangkan waktu untuk Oishi. Mereka seringkali sibuk dengan pekerjaan mereka dan jarang sekali memperhatikan keadaan Oishi. Kurangnya kasih sayang dari orang tua membuat Oishi tumbuh menjadi anak yang pendiam. Dia tak banyak berbicara dan kesulitan untuk bersosialisasi dengan anak-anak seusianya. Dia pun kesepian karena tak memiliki teman. Karena perasaan kesepian itu, dia selalu mencoba untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Terkadang dia sampai melakukan hal yang tidak baik seperti menyakiti dirinya sendiri agar ayah dan ibunya mengalihkan perhatian mereka kepada dirinya. Namun sayangnya, hal itu malah membuat orang tuanya menganggap Oishi sebagai anak yang nakal. Mereka malah memarahi Oishi dengan keras dan mulai mengekang Oishi. Kedua orang tuanya pun mengubah cara mendidik mereka menjadi lebih keras kepada Oishi. Mereka berpikir kalau Oishi sedang memberontak dan mencoba menanggulangi masalah itu dengan cara yang paling mereka pahami, yaitu kekerasan dan kedisiplinan. Respon yang seperti itu membuat Oishi merasa orang tuanya tidak menyayangi dirinya lagi. Dia pun mulai menciptakan jarak antara dirinya dan orang tuanya. Hingga sampai pada suatu ketika, orang tua Oishi mempekerjakan seorang gadis muda sebagai asisten rumah tangga di rumah mereka. Gadis itu bernama Khadijah Akhtar Sumi. Mereka memilih ART yang lebih muda dengan harapan dia bisa sekaligus menjadi teman untuk Oishi. Namun harapan tinggallah harapan. Sumi sibuk dengan pekerjaannya dan dia juga segan untuk berteman dengan anak majikannya. Kemudian pada tahun 2011, Oishi yang saat itu masih berusia 17 tahun mulai bergaul dengan orang dewasa yang berusia sekitar 25 tahun sampai 40 tahun. Dia juga mulai sering mengunjungi berbagai klub malam setelah pulang sekolah bersama teman-temannya. Salah seorang temannya tersebut adalah seorang pria bernama Mizanur Rahman Roni yang berusia 25 tahun. Roni adalah seorang penari. Saat dia berkenalan dengan Oishi, mereka pun langsung akrab ketika itu. Oishi merasa dia menemukan orang-orang yang menerima dan memahami dirinya. Kemudian dari Roni inilah Oishi mulai mengenal minuman-minuman beralkohol dan juga obat-obatan terlarang. Setelah mencicipi barang-barang haram itu, dia langsung ketagihan. Namun barang-barang itu terlalu mahal untuk Oishi yang masih remaja dan tak punya penghasilan. Uang jajan Oishi mulai menipis dan habis untuk barang-barang tersebut. Karena sudah terlanjur terlena dengan minuman keras dan narkotika, Oishi pun mulai menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan barang-barang tersebut. Dia mulai berani mencuri perhiasan dan uang tunai milik ibu dan ayahnya yang ada di rumah. Tindakan pencurian yang terus berulang-ulang dilakukan oleh Oishi sejak lama
Akhirnya diketahui oleh kedua orang tua Oishi. Tak hanya itu, mereka juga mengetahui kalau Oishi telah menggunakan obat-obatan terlarang dan bergaul dengan orang-orang dewasa. Mengetahui hal itu, mereka pun seketika marah besar kepada Oishi. Kemarahan itu diekspresikan dengan cara menghukum Oishi dengan lebih keras. Mereka memarahi sambil memukuli Oishi. Orang tua Oishi juga melarang Oishi untuk bergaul dengan teman-temannya yang terlalu tua itu. Namun kali ini, omelan dan pukulan orang tuanya tidak terlalu berpengaruh terhadap Oishi. Dia malah mencari cara untuk bisa terus mengkonsumsi narkotika dan alkohol secara diam-diam, serta tetap bergaul dengan Roni. Meski tak terlalu memperdulikan omelan dan hukuman dari orang tuanya, Oishi tetap merasa tertekan. Dia merasa hidupnya tidak bebas dan dirinya terlalu dikekang. Satu-satunya penghiburan untuk dirinya adalah teman-temannya. Dia selalu menyempatkan diri untuk menemui mereka sepulang sekolah. Dia juga seringkali menelpon mereka di saat malam hari. Kemudian beralih pada tanggal 31 Juli tahun 2013. Ibunya memergoki Oishi sedang berbicara dengan temannya melalui sambungan telepon. Ibunya pun langsung melaporkan hal ini kepada ayahnya. Keduanya pun serentak menghampiri Oishi. Mereka langsung memarahi, memukuli, dan menghukum Oishi. Mereka juga menyita HP Oishi dan memperketat pengawasan terhadap Oishi. Semenjak kejadian itu, orang tua Oishi semakin ketat mengekang kehidupan Oishi. Oishi hanya diperbolehkan keluar rumah hanya untuk bersekolah. Dia juga tidak diizinkan menggunakan handphone. Hal ini membuat Oishi merasa stres dan marah besar. Dia merasa terkurung dan tak punya kehidupan. Perasaan marah ini pun membuat kebenciannya kepada orang tuanya yang sudah menumpuk akhirnya menjadi meledak. Oishi merasa kalau orang tuanya tak pernah menyayangi dirinya. Dia juga merasa terpenjara karena terkekang dengan aturan-aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Saat itu, Oishi malah berpikir, dia yakin kalau satu-satunya jalan agar dia bisa hidup dengan bebas adalah dengan mengakhiri hidup kedua orang tuanya. Maka dia pun mulai menyusun sebuah rencana. Meski saat itu masih dalam keadaan diawasi dengan ketat, Oishi ternyata masih bisa menyelinap keluar saat sedang bersekolah. Ketika itulah dia membeli sebuah pisau dan 60 butir obat tidur dari berbagai apotik. Dia juga sempat bertemu dengan Roni dan menyampaikan rencananya kepada Roni. Roni bukannya menghentikan Oishi, dia malah mendukung rencana Oishi dan berjanji kalau dia akan membantu Oishi menyembunyikan jasad orang tuanya jika nanti Oishi telah melakukan aksi kejinya. Dukungan itu membuat Oishi merasa semakin yakin dengan keputusannya. Singkat cerita, pada tanggal 15 Agustus tahun 2013, Oishi memulai rencananya. Dia membuatkan kopi untuk ibunya dan memasukkan banyak obat tidur ke dalam kopi itu. Kemudian dia langsung memberikan kopi itu kepada Swapna. Ibunya Swapna meminum kopi tersebut dengan perasaan senang karena berpikir putrinya sudah mulai peduli kepada dirinya. Swapna tak ragu ataupun curiga terhadap kebaikan dari putrinya yang sangat tiba-tiba itu. Sesudah meminum kopi, Swapna masuk ke dalam kamarnya dan langsung tertidur di atas kasur. Sekitar pukul 10 malam, ayahnya Mahfuzur pulang ke rumah. Saat Mahfuzur sedang mandi, Oishi menyiapkan kopi dan memasukkan obat tidur ke dalamnya. Begitu ayahnya selesai mandi, dia pun memberikan kopi kepadanya. Seperti halnya Swapna, Mahfuzur meminum kopi itu dengan perasaan senang. Setelah kopinya habis, dia mengalami rasa kantuk yang sangat kuat. Dia pun langsung masuk ke dalam kamar dan tidur bersama istrinya. Setelah kedua orang tuanya tertidur pulas, Oishi mengambil sebuah minuman keras milik ayahnya yaitu Mahfuzur dan meminumnya sampai puas. Dia menikmati minuman itu sambil menunggu malam semakin larut. Sekitar pukul 2 malam, Oishi meneruskan rencananya. Dia pergi ke kamar orang tuanya sambil membawa sebuah pisau. Kemudian dia berdiri di samping Swapna dan tanpa ragu dia menggorok leher Swapna. Saat itu obat tidur di dalam tubuh Swapna sudah mulai berkurang. Swapna sudah terbangun ketika Oishi menyerang dirinya. Serangan Oishi sontak membuat Swapna merasakan rasa sakit yang tidak terkira. Secara refleks dia pun berteriak dengan kencang. Teriakan Swapna ini membangunkan anak keduanya, yaitu Oihi. Dia yang berada di kamar tepat sebelah kamar orang tuanya langsung bangun dan pergi ke kamar orang tuanya.
Swapna yang sedang kesakitan karena luka di lehernya melihat putranya berjalan ke arah dia dan juga putrinya yang sedang menggenggam pisau. Karena takut Oishi akan melukai Oihi, dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Swapna bangun dan langsung berlari ke arah Oihi dan dia memeluk erat putranya. Namun sayangnya saat itu luka Swapna yang cukup dalam membuatnya mengeluarkan banyak cairan merah. Dia pun langsung terjatuh ke atas lantai sambil memeluk putranya tersebut. Seketika itu, karena rasa sakit di dalam dirinya sudah tak tertahankan lagi, Swapna pun mengembuskan nafas terakhirnya. Melihat Swapna bersimbah cairan merah dan tak menjawab saat dipanggil, Oihi langsung merasa ketakutan dan seketika itu dia menangis dengan kencang. Di samping itu, Oishi sama sekali tak memperdulikan tangisan Oihi. Begitu merasa dia sudah selesai dengan ibunya, dia langsung beralih kepada ayahnya, yaitu Mahfuzur. Dia berjalan ke arah Mahfuzur yang masih tertidur dan tanpa ragu, dia juga menggorok leher Mahfuzur. Mahfuzur yang saat itu masih terkena dampak obat tidur, tak menyadari serangan tersebut. Cairan merah langsung mengalir dari lehernya dan tak lama kemudian Mahfuzur pun mengembuskan nafas terakhirnya di dalam tidurnya itu. Saat itu, Oihi yang baru berusia 6 tahun tak sempat menyaksikan Oishi mengeksekusi Mahfuzur, yaitu ayahnya. Dia hanya fokus memeluk sang ibu dan menangis memanggil-manggil sang ibu. Baju dan tubuhnya dipenuhi cairan merah yang mengalir dari leher Swapna. Setelah memastikan kedua orang tuanya sudah tak lagi bernafas, barulah Oishi beralih kepada adiknya. Dia menggendong Oihi dan membawa adiknya ke kamarnya. Begitu sudah di dalam kamar, Oishi mengatakan kepada adiknya kalau ibunya hanya terkena luka sedikit. Jadi nanti ayah mereka akan membawanya ke rumah sakit. Namun perkataan Oishi itu tidak bisa membuat tenang Oihi. Oihi terus menangis dan memanggil-manggil ibunya. Tangisan Oihi membuat Oishi merasa muak. Dia pun langsung mengurung adiknya di dalam kamar. Oihi yang ketakutan dan kebingungan masih menangis di dalam kamar yang terkunci. Setelah lelah menangis, barulah ia tertidur dengan keadaan baju dan tubuh yang masih dipenuhi cairan merah. Kemudian di sisi lain, Oishi merasa rencananya sudah sukses dan tak akan ada kesalahan. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa di malam itu Sumi yaitu ART-nya melihat semua apa yang dilakukannya. Sumi sebagai ART yang sudah beberapa lama tinggal bersama mereka mendengar suara teriakan dan langsung memeriksa kamar majikannya. Ketika itu dia pun menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Oishi tanpa diketahui oleh Oishi. Sumi saat itu merasa sangat takut. Dia berpikir jika dia berteriak maka dia akan dieksekusi juga. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di tengah kebingungan itu, dia hanya bisa kembali ke kamarnya dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian singkat cerita di pagi harinya, Oishi membuka pintu kamar Sumi. Dia membangunkan Sumi ketika itu. Kepada Sumi, Oishi mengatakan bahwa semalam temannya datang dan telah mengeksekusi kedua orang tuanya. Mendengar hal itu, Sumi hanya pura-pura merasa syok dan hanya mengangguk agar Oishi masih menganggap dirinya baru mengetahui kejadian itu. Dia juga hanya menuruti ketika Oishi menyuruh dirinya membantu memindahkan jasad Swapna dan juga Mahfuzur. Mereka memasukkan jasad Mahfuzur dan Swapna ke dalam kamar mandi. Setelah selesai melakukan aksinya, Oishi mengumpulkan perhiasan dan uang tunai milik orang tuanya. Dia juga mengambil handphonenya dan mengemasi pisau yang dia gunakan untuk mengeksekusi orang tuanya bersama baju yang bernoda cairan merah. Dia membungkus barang-barang itu secara terpisah. Kemudian Oishi membangunkan adiknya dengan mengatakan kalau mereka akan menemui orang tuanya. Dia menyuruh adiknya membersihkan diri dan mengganti baju. Saat itu Oihi hanya menurut dan melakukan apa yang diminta oleh Oishi. Hal yang sama juga dia perintahkan kepada Sumi. Sumi yang dilanda ketakutan tak punya pilihan selain menuruti perintah Oishi. Oishi membawa Sumi dan Oihi meninggalkan rumah. Dia membawa keduanya ke sebuah hotel dan menyuruh mereka menginap di sana. Sementara dirinya menginap di rumah Roni. Saat itu, Oishi berpikir bahwa semua permasalahannya sudah selesai. Tetapi ternyata, ia salah besar. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2013, paman Oishi yaitu Moshiur Rahman pergi ke kediaman kakaknya Mahfuzur Rahman. Moshiur merasa khawatir karena kakaknya tak kunjung mengangkat telepon.
Selain itu, teman kerja kakaknya juga menghubungi dirinya karena mereka tak bisa menghubungi Mahfuzur. Dengan penuh kekhawatiran, Mosiur mengetuk pintu rumah Mahfuzur. Namun, tak peduli sekencang apapun dia mengetuk, tak ada jawaban dari dalam. Karena merasa ada yang janggal, dia pun membuka paksa pintu rumah tersebut. Mosiur mencari sang kakak ke berbagai ruangan di dalam rumah, dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan tubuh Mahfuzur dan Swapna bersimbah cairan merah di dalam kamar mandi dengan keadaan leher yang tergorok. Pemandangan itu membuat Mosiur merasa syok serta histeris. Dia merasa hatinya hancur saat melihat jasad Mahfuzur dan Swapna yang sudah mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Di tengah kepanikan itu, dia teringat kepada kedua keponakannya. Dengan berat hati, dia meninggalkan jasad kakaknya dan mencari kedua keponakannya di berbagai sudut rumah. Saat tak kunjung menemukan mereka, barulah Mosiur menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian ini. Tak lama setelah itu, polisi pun sampai di lokasi kejadian. Mereka juga mencari bukti kejahatan di sekitaran rumah. Tak lupa mereka juga langsung membuat satuan khusus untuk mencari keberadaan Oise dan Oihi. Karena merasa harus segera menemukan mereka, kasus ini pun dibuka ke publik dan ramai dibicarakan. Melihat banyaknya orang membicarakan kasus ini, membuat Oishi merasa khawatir. Dia mulai merasa takut kejahatannya akan terungkap. Karena dihantui oleh ketakutan, Oishi akhirnya membuat suatu keputusan berat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2013, Oishi pergi sendirian ke kantor polisi Paltan. Dia menyerahkan diri dan mengakui segala perbuatannya. Pada polisi, Oishi menceritakan apa yang sudah dia lakukan, bagaimana dia melakukannya, siapa saja yang terlibat, serta kemana saja dia pergi setelahnya. Setelah mendengar pengakuan Oishi, polisi langsung pergi menangkap Roni. Dia ditangkap dengan tuduhan telah membantu Oishi kabur. Tak hanya itu, di kediaman Roni, polisi menemukan barang-barang Oishi, yaitu baju berlumuran cairan merah serta senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Mereka pun langsung mengamankan barang bukti tersebut. Di saat yang bersamaan, polisi lain juga diutus untuk mencari Oihi. Mereka pergi ke sebuah hotel dan menemukan Oihi bersama Sumi. Polisi pun langsung menghubungi paman Oihi supaya dia bisa membawa Oihi bersamanya. Sementara itu, polisi membawa Sumi untuk pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam proses interogasi itu, Sumi mengatakan apa yang sudah dilihatnya pada malam kejadian. Dia menceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Setelah semua bukti terkumpul, proses persidangan pun dilakukan. Dalam persidangan itu, Oishi beberapa kali mengubah pernyataannya. Dia mengatakan kalau dia telah mengeksekusi kedua orang tuanya, tapi kemudian dia mengubah pernyataan itu dan mengatakan Roni lah yang sudah mengeksekusi orang tua mereka. Namun terlepas dari pernyataan Oishi, kesaksian dari Sumi menjadi bukti penting yang kemudian memberatkan dirinya. Pada tanggal 12 November tahun 2015, pengadilan mengatakan bahwa Oishi bersalah atas pengeksekusian berencana. Dia langsung dijatuhi hukuman eksekusi. Temannya Roni juga dinyatakan bersalah karena sudah membantu Oishi kabur setelah melakukan kejahatan. Dia diberikan hukuman penjara selama 2 tahun. Setelah hukuman Oishi ditetapkan, pihak pengacara Oishi mengajukan banding. Mereka berpendapat bahwa Oishi berada dalam keadaan mental yang tidak stabil, serta dia terpengaruh oleh alkohol ketika melakukan kejahatannya. Oleh karena itu, mereka meminta keringanan hukuman bagi Oishi. Pada tanggal 5 Juni tahun 2017, pengadilan mengabulkan permintaan banding pengacara Oishi. Mereka mengubah hukuman Oishi dari hukuman eksekusi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Mereka beralasan bahwa Oishi masih terlalu muda dan dia ketika melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman beralkohol, dan juga mengingat Oishi yang memiliki mental yang tidak stabil. Oishi berhasil lolos dari hukuman pengeksekusian, namun selama sisa hidupnya dia harus menanggung rasa penyesalan karena apa yang sudah dia lakukan. Oishi telah mengeksekusi kedua orang tuanya sendiri. Tak hanya itu, dia juga sudah memberikan trauma yang berat kepada sang adik. Sang adik yang masih kecil dan tidak tahu apa-apa harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kehidupan orang tuanya terenggut. Setelah kejadian itu, dikabarkan bahwa adiknya tak bisa bicara sepatah kata pun. Dia terus mengalami mimpi buruk dan terus-menerus menangis. Kesedihan dan derita ini harus ditanggung oleh Oihi selama sisa hidupnya.
Dia kehilangan seluruh keluarganya dalam sekejap. Dia juga harus meneruskan hidupnya dengan memikul trauma yang besar yang entah apakah bisa disembuhkan. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga Oihi bisa melewati penderitaan ini dan melanjutkan hidupnya dengan baik. Serta semoga kedua orang tuanya beristirahat dalam damai di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.